Tuhan tolonglah, sampaikan sejuta tayaku untuknya. Ku terus berjanji takkan khianati bintangnya. Ayah dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Kan ku buktikan ku mampu penuhi maumu. Kembali lagi di Cakrawala pemirsa, masih bersama dengan saya Anissa Dewi, dan untuk talk show kali ini tentang parenting kita akan berbincang-bincang tentang peran ayah dalam keluarga. Kalau tadi kita sudah mengulik sedikit bagaimana peran ayah, bagaimana perbedaan dengan ayah zaman dulu dan ayah yang kekinian, bagaimana dampaknya kepada anak. Nah kalau sekarang kan yang namanya divorce, orang tua berpisah, ini juga suatu hal yang lazim lah ya. Dan ini gak sedikit juga ayah yang menjadi single parent. Nah ini bagaimana dengan ayah yang menjadi single parent, Mbak Aulia? Sebenarnya sama aja ya Mbak, mau ayah yang single parents ataupun ibu yang single parents, pada dasarnya mereka harus bisa menjalankan dua peran itu sekaligus secara bersamaan. Oke. Jadi konsisten bertindak dan berperan sebagai ayah maupun berperan sebagai ibu. Jadi itu mau single parentsnya dari ayah, dari ibu, itu keduanya harus mereka bisa menguasai itu supaya anak tidak merasa ada sedikit yang timpang gitu loh. Karena kan ketidakhadiran salah satu sosok yang berperan dalam pola asuh ya Mbak, ayah atau ibu, itu kan membuat satu ketimpangan tersendiri untuk perkembangan anak. Oke. Dan ada beberapa case ya, beberapa orang yang saya kenal anaknya tumbuh tanpa sosok seorang ayah. Jadi pokoknya kalau divorce kan sudah pernah paling enggak bertemu dengan ayah. Ini tumbuh besar tanpa sosok seorang ayah. Ini apakah nanti psikologisnya ada terganggu atau ada kelainan atau gimana? Kalau kita berbicara tentang dampak negatif dari ketimpangan itu, berarti kita juga harus melihat dulu sedikit lebih kita tarik ke belakang, karakter kepribadian anak itu seperti apa. Oke. Kemudian karakter pola asuh dari yang bertahan, mungkin sosok ibu atau sosok ayahnya saat itu bagaimana. Seperti itu. Jadi itu mempengaruhi dampak negatif dari ketidakhadiran itu Mbak. Contohnya misalnya dampak perceraian, tidak ada figur ayah. Kalau misalnya anak itu termasuk anak yang cheerful, anak yang tegar, ya dia akan coping masalahnya dia itu akan sedikit lebih terarah, lebih tidak tertutup menjadi. Tapi berbeda kalau misalnya anak yang sensitif, dia akan menjadi sedikit mungkin tertutup, lebih permisif seperti itu. Jadi tidak bisa dipukul rata, dampak negatifnya juga harus dilihat dari karakter kepribadian tiap anak. Jadi tergantung anaknya juga ya, bagaimana ya. Tapi kalau misalkan orang tuanya yang berbeda pendapat. Nah kadangkala dibolehin sama papa tapi nggak dibolehin sama mama. Nah beda suara. Sering terjadi itu ya rupanya. Benar sekali. Oke. Memang kalau misalnya anak itu akan menjadi mudah bingung kan ya Mbak ya. Iya. Nah konsisten pola asuh antara ayah dan ibu itu sangat penting sekali. Jadi ayah sama ibu harus satu suara. Jadi kalau misalnya pilkada harus milih food yang sama pilihannya seperti itu. Jadi kalau ayah bilang tidak, berarti ibu juga bilang tidak. Nah itu kalau orang tua yang masih tinggal satu atap. Kadang-kala kalau orang tua yang sudah bercerai gitu kan, kadang-kala si anak tinggal sama ayah seminggu, abis itu pindah sama ibu seminggu. Ketika si anak bermasalah sama ibu, lari ke ayah. Bermasalah sama ayah, larinya ke ibu. Nah ini gimana? Tetap walaupun divorce tetap harus satu suara atau gimana nih Mbak? Iya, sebaiknya untuk beberapa hal meskipun memang sudah divorce, hanya untuk kepentingan anak harus tetap satu suara. Jadi anak tidak akan lari ke sana jika anak merasa nggak enak ini ayahku, aku lari ke ibuku aja atau melakukan hal yang sebaliknya. Itu supaya meminimalisasikan itu, meskipun tetap divorce tetap satu suara, konsisten. Pola asuh saja, hanya untuk anak aja. Jadi kontak antara kedua orang tua pun walaupun sudah divorce tetap harus ada ya demi si anak ini. Sebaiknya tetap terjalin baik. Dalam arti kata baik itu ya hanya untuk kepentingan anak saja masih oke lah. Sebaiknya itu memang saran yang bagus untuk tetap menjalin hubungan yang baik, komunikasi gitu. Oke, jadi intinya itu dari komunikasi ya. Komunikasi baik itu dari ayah ke ibu atau ayah ke anak. Betul sekali. Benar sekali, komunikasi yang bagus.
Nah yang baik. Kadang-kadang kalau orang ayah yang kaku itu kan susah Mbak mau merubahnya karena memang sudah umurnya sudah itu kan ya mau merubah pola asuh terhadap anak ini loh. Gimana cara merubahnya? Kalau merubah pola asuh itu sebenarnya pertama kali anak lahir ya katakanlah ya, memang pola asuh itu harus sudah Ya itu dia. Nah, Tapi kan dulu kan memang, mungkin pemirsa belum tahu nih adanya masukan dari Mbak Aulia kalau sekarang ini kan ayah memang harus multi peran. Nah kalau baru tahu pingin berubah jadi seperti itu, jadi multi peran. Nah si ayah ini harus bagaimana? pertama-tama coba luangkan waktu dulu sama keluarga. Oke, Jadi, luangkan waktu ya luangkan pemirsa waktu. ya. Luangkan waktu ini dalam arti kata waktu yang berkualitas. Nah, jadi tidak perlu tiap hari. Jadi bukan waktu barengan tapi sama-sama pegang gadget semuanya ya. Itu kan hanya kuantitasnya saja yang terasa, tapi kualitasnya tidak bisa dirasakan. Jadi benar-benar luangkan waktu ya, tanpa ada gangguan apapun. Luangkan waktu. Yang berkualitas dengan anak. Jadi sosok ayah bisa tahu tentang karakter anak, kepribadian anak, kebiasaan anak, dan sifat anak seperti apa sih gitu. Karena saya mungkin yakin beberapa ayah tidak tahu kebiasaan anak sehari-hari apa saja. Kalau ayahnya sibuk, kerjaan kantornya menumpuk, gak bisa ditinggal. Gimana kalau nggak bisa meluangkan waktu? Masih ada hari Minggu kan? Minggu waktu untuk keluarga, it's a family time. Tidak perlu everyday seperti yang saya tekankan tadi, tapi yang penting kualitasnya itu bisa terasa. Ya. Jadi setelah meluangkan waktu, kemudian apa lagi langkah-langkah yang harus diterapkan oleh ayah sehingga bisa multi peran? Membangun ikatan dengan anak. Building bond dengan children. Butuh waktu yang pasti kalau bonding ya. Betul, tapi kan tidak ada kata terlambat mulai sekarang. Bikin ikatan dengan anak. Bukan hanya ibu saja yang harus bikin ikatan dengan anak, tapi ayah juga. Seperti itu. Dan cara yang paling efektif adalah bertukar informasi dengan pasangan, dengan ibu, dengan istri. Seperti apa kegiatan anak sehari-hari. Ibu seharusnya ya kan bisa lebih informatif dalam memberikan informasi. Jadi ayah juga tahu kebiasaan anak dan tahu tentang keseharian anak. Seperti itu. Walaupun memang gak 24 jam bersama si anak, tapi tetap tahu kegiatannya apa saja ya. Mbak, terakhir bisa berbagi tips nggak sih untuk pemirsa di rumah, untuk keluarga, khususnya ayah di rumah yang menyaksikan? Ayah yang menyaksikan. Untuk para ayah saya sarankan untuk luangkan waktu, at least seminggu sekali, bikin quality time dengan keluarga, kemudian bikin bonding dengan anak, dan sparring partner dengan istri itu adalah mitra, jadi saling mengisi satu sama lain. Seperti itu. Jadi memang komunikasi yang bagus dalam keluarga itu penting sekali ya. Terima kasih Mbak Aulia atas informasinya. Semoga ayah-ayah yang kejaman duluan sekarang menjadi ayah yang kekinian. Lebih terbuka ya Mbak ya. Ini para ayah-ayah ya. Ayah kekinian semua ya, teman-teman dari Triple One ya, amin kalau gitu. Pemirsa, setelah lagi masih ada informasi menarik lainnya karena Dennis Bastian sudah nggak sabar kayaknya mau ikut nimbrung ya. Ada informasi apa aja kira-kira yang juga penasaran? Untuk itu pemirsa jangan beranjak kemana-mana, tetap di Cakrawala.